Oke guys, kita mulai dulu teman-teman. Di game yang ke 5 ya, antara teman-teman dari tim EVOS versus pasukan dari tim RRQ. Kita akan lihat siapakah yang akan berhasil mengamankan sebuah kemenangan di match kali ini ya. Fajar ku coba anterin di 6, 7, 8 kali ya. Tapi Bang Fajar kalau mau pasti mau langsung ku catat di game 9 nggak? Jadi nanti langsung main di game 9 ya. Ninja, ntar gue ganti kata Bang Fajar. Boleh, boleh. Oke, berarti 9 ya, aku masukin ya. Mau ngabisin juga gak langsung gamenya? Jadi 9, 10, 11. Kan Bang Fajar masih ada 3 slot, ya kan? Jadi kalau misalnya langsung mau ngabisin 9, 10, 11. Kalau misalnya emang gak masuk antrian sama sekali ya. Oke, kita lihat guys, ada Tuanier yang kini mencoba memakai Hayabusa ya. Ada Adra yang mencoba memakai Mia, dan ada seorang Rixin yang kini mencoba untuk memakai hero Hylos ya. Mencoba menjalankan wave minion di area bawah, dan Fenrir terlihat di game kali ini harus berhati-hati karena memiliki lawan yang cukup tebal ya, meskipun juga mungkin bisa disulitkan dengan sebuah Last Insanity. Tapi dengan seorang Javier yang mencoba untuk pulang terlebih dahulu kali belakang kali ini, gak mau mencoba untuk dekat, apalagi dengan memaksakan serangan yang mungkin malah membuat pasukan dari tim EVOS kehilangan pemainnya duluan. Ninja enak tuh katanya, anterin dulu aja. Oke, siap. Pengambilan pick up harus dilakukan. First ball didapatkan, Fastguard kini ditumbangkan. Pengambilan pertama berhasil dilakukan oleh pasukan dari tim RRQ, dan Tuanier kini harus mencoba untuk langsung pulang. Adrian Diarata sedang mencoba untuk kembali juga melakukan platingan berhadapan seorang Proctizi yang kini juga sedang mencoba menjalankan wave minion. Lakukan sebuah clearance dengan cepat dan akan mencoba untuk membuka sebuah banned rest di sana, membuat Adran seperti dalam bahaya. Nibur Passion sempat terjadi namun gagal untuk bisa memberikan sebuah eliminasi. Karena Adran pun juga masih cukup kuat untuk bisa bertahan di game kali, dan pengambilan turtle. Apakah mulai terjadi? Mencoba mencari sebuah cara untuk bisa mendapatkan sebuah turtle, tapi Rixin pun juga harus melakukan sebuah bantuan lebih dengan sebuah Curious Pathway yang juga harus dilakukan. Tapi Deathskip pun juga nggak mau terlalu berbahaya, apalagi dengan adanya bantuan dari seorang Xbox di sana. Sebuah Last Insanity pun langsung dibangun dan mencoba meledak. Seorang Tuanier membawa pengambilan, meskipun juga harus memakan korban karena Rixin pun juga diamankan, dan Zep berhasil pulang. Di sana sebuah Times of Blade pun dilakukan, dan sebuah sontekan Javier membuka juga sebuah pengambilan tambahan, dan turtle-nya pun saat ini juga masih mencoba untuk dipegang oleh Tuanier, dan Blood Ode ya yang juga sempat terjadi, gagal untuk bisa membuat pengambilan turtle terjadi. Tuanier malah berhasil untuk mengambil dengan sebuah retribution yang dia punya tentunya untuk kali ini. Di saat Adra dan juga seorang Deathskip pun juga masih mencoba untuk memberikan plating yang lebih. Kita lihat dengan seorang Beatrix dari seorang Proctizi yang tadi udah langsung mencoba untuk men-trigger sebuah flicker ya. Tentunya mencoba untuk selamat dari gempuran yang akan mungkin bisa terjadi, dan Rixin masih harus berfokus menjaga lagi sebuah platingan ya. Namun kini mencoba untuk memberikan rotasi gaming ke arah tengah dengan mencoba untuk ikut dalam pertarungan. Uncle Kong mencoba untuk membuka sebuah Blood OD-nya. Ring Sensron pun sempat terjadi, dan sebuah pengambilan pemain ternyata harus membuat Zep pun tumbang. Meskipun satu buatan Serifan tadi sempat dilakukan, dan Tuanier pun malah berhasil memberikan tumbangan. Sebuah shadow kill tadi berhasil dilakukan, dan Adran yang ternyata juga kini ada di atas ternyata berhasil membuka sebuah pengambilan. Menumbangkan seorang Proctizi untuk pertama kalinya, dan Beyond Station ternyata berhasil untuk seorang King Adran ternyata menangkan di sana, dan Uncle Kong akan bersiap kembali akan mencoba untuk ke arah tengah melakukan menjalankan sebuah wave minion di area sana, dan Rixin dan juga masih berfokus untuk bisa melakukan sebuah platingan di area bawah, menjalankan wave minion, dan Fastguard juga sepertinya harus lebih berhati-hati. Akan dijadikan sebuah opsi untuk bisa diamankan untuk kali ini, karena ada bantuan dari seorang Uncle Kong juga yang mulai bersiap juga dengan Blood OD-nya. Kita tahu Blood OD bisa melakukan sebuah pengisapan darah, dan efek regen cukup deras mungkin bisa seorang Uncle Kong juga dapatkan, dan beberapa item mungkin nih kita lihat sudah berhasil diamankan. 3 orang pemain sudah berhasil mendapatkan beberapa item untuk bisa tentunya mengcounter tim lawan untuk bisa membawa sebuah kemenangan. Namun kini seorang Tuanier juga masih mencoba berusaha agar sebuah lava golem pun didapatkan. Dengan keunggulan 3 pick off, kita lihat seorang Tuanier apakah mulai mencoba bergerak arah sebuah turtle yang ada di area atas. Di saat sebuah setup pun juga kini masih dibangun. Seorang Fastguard membukakan sebuah ring Sestrom bersama seorang Javier yang akan membuka satu botol Soplet, membukakan sebuah eliminasi. Di saat seorang Zev, Tyrus Riven-nya gagal untuk bisa teraktifkan seperti itu kali ini.
Dan masih dengan adanya sebuah last hit juga terjadi, meledak langsung ke bagian dalam dan Tuanier pun juga hampir saja tumbang. Dan bolehkan seorang Risin yang mencoba untuk menjadi badan sendirian harus membuat dirinya pun dikorbankan. Pengambilan turtle juga masih cukup kuat untuk bisakah didapatkan oleh pasukan dari tim EVOS yang mulai mencoba untuk mengambil sebuah turtle, dan retribution pun berhasil dikeluarkan oleh seorang Javier yang mengambil turtle untuk sekarang. Dan Aldran pun dipaksakan akan pulang. Dengan sebuah pick off yang tadi udah berhasil untuk serang Aldran dapatkan, kini mencoba untuk memberikan sebuah rotasi gaming ke area bawah sehingga pertarungan dari pasukan tim EVOS dan juga pasukan dari tim RRQ sepertinya kini akan mulai terjadi lagi, apalagi dengan adanya seorang Javier yang mencoba untuk menjadi mata-mata di area sebuah purple, mencoba untuk melihat pengambilan yang tadinya dilakukan oleh pasukan dari tim RRQ, dan lompatan-lompatan sepertinya akan kembali terjadi. Di saat seorang Tuanier pun juga berhasil untuk mendapatkan satu orang pemain lagi. Angkal Kong berhasil diamankan lagi, retribution sempat terjadi. Tuanier harus berhati-hati, tap soplet dimainkan, tapi Javier pun hampir saya tumbang. Terkena damage cukup dalam, tapi untungnya seorang Fenrir pun berhasil memberikan sebuah bantuan besar sehingga akan membuat pasukan dari tim RRQ pun kembali harus pulang. Dengan sebuah pengejaran yang juga kini dilakukan, Tyrus Riven malah berhasil diaktifkan, memulaikan pergerakan untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Jeb tersisa sekarat, mencoba untuk membantu. Burus fight sempat terjadi, tapi lasisan itu juga harus bisa dihindari. Ledakan sempat terjadi, tapi seorang Fenrir pun dengan Tyrus Sekarat pun juga harus ditumbangkan dengan seorang Ditski yang berhasil memberikan sebuah bantuan lebih di area belakang dengan sebuah damage-nya. Tapi Aldran pun terlalu juga mencoba memasakkan. Hilang sudah Aldran, dan harus kini diamankan. Misalkan Ditski yang harus juga mencoba untuk menahan di saat sebuah rapati pun dilakukan, dan untungnya the power of brilliant berhasil diaktifkan oleh seorang Ditski yang membuat dirinya pun juga harus melakukan sebuah recall, dan Zep harus menjadi sebuah backup line untuk bisa menjadi tempat perlindungan di saat seorang Tuanier pun juga berhasil memberikan sebuah eliminasi lagi dengan sebuah shadow kill-nya kali ini. Dengan sebuah Res buff yang udah diambil juga oleh Tuanier, memang jadi 5 pick off yang teman-teman dari tim RRQ ternyata sudah berhasil dapatkan ya. Dan kini akan mencoba untuk kembali menyerang dengan sebuah Lord yang ada di area bawah, yang teman-teman dari tim RRQ juga bisa untuk melakukan sebuah pengambilan. Tapi lihat bos seorang Javier malah berfokus untuk bisa melakukan pengambilan ke arah sebuah lava golem terlebih dahulu, bersama dengan satu Hirbiltol yang juga kini akan diambil. Javier mencoba menjelma jadi pemain yang cukup berbahaya, apalagi dengan sebuah level yang udah cukup kuat untuk dia bisa dapatkan, dan kini menyerang dengan satu Blood Ode, mencoba menekan sebuah kunci seorang Ditski. Akankah terjadi? Bisa lompatan juga sedang dilakukan seorang Zep, dan Last Insanity berhasil terjadi. Bahkan seorang Zep pun harus juga teramankan untuk kali ini, dan monster kill terjadi. Tuanier masih harus kabur, terkena sebuah setup dan tembakan dari seorang Proctizzy pun malah juga berhasil membawa dua orang pemain untuk bisa diamankan, meskipun dia pun juga dikorbankan dengan adanya Ditski. Namun lihat bahwa Aldran malah berhasil mendapatkan objektif di bagian atas, mendapatkan sebuah pengambilan turret untuk bisa menjalankan lagi pushnya ya. Aldran terlihat sepertinya mencoba untuk menjadi pemain yang lebih mementingkan sebuah objektif agar bisa mengamankan sebuah kemenangan tanpa ada sebuah gangguan yang besar untuk bisa membuat Aldran kesulitan. Bersama dengan sebuah lava golem yang juga kini akan diambil, Aldran menjelma menjadi pemain yang sangat berbahaya. Dan juga seorang Risin yang juga berfokus menjalankan lagi sebuah weaponnya di area bawah, dan Fenrir lihat apakah masih juga cukup kabur untuk bisa selamat dari sebuah gengkingan. Last season ini memang harus dikorbankan karena hampir saja terjebak, dan kita lihat teman-teman dari tim EVOS masih juga terhindar dari lompatan yang tadi sempat dibuat oleh Jep ya, yang seperti juga mencoba untuk mundur kembali. Di saat sebuah purple pun juga harus dijaga, dan Tuanier sepertinya akan berhasil mendapatkan sebuah buff dengan tanpa ada gangguan, dan lompatan kini berhasil dilakukan. Setup mulai terlihat, tapi untungnya seorang Fenrir pun masih mencoba untuk kabur, mencoba selamat dari sebuah gengking yang mungkin bisa terjadi. 4.000 dari Zipdi. Zipdi Pesan ikut sekali 605.060.758. siap Zipdi. Zipdi nanti ikutnya di game 9 ya Zipdi ya. Zipdi nanti ikutnya di match 6 ya. Ikutnya di match 9, sorry. Zipdi di match 9. Berarti masih ada kosong di match 10 teman-teman. Ada yang mau ikutan main kah? Kita lihat dengan Lord yang udah mulai muncul. Siapakah yang akan berhasil untuk membawa Lordnya untuk bisa diamankan? Namun Zep
Kini kembali mencoba membuka lompatan mengenai seorang Uncle Kong, tapi nggak terlalu berbahaya. Bahkan Proctizzy pun masih juga mencoba untuk memberikan sebuah serangan di sana bersama dengan seorang Fast Guard. Dia juga mencoba untuk mengcover beberapa posisi kosong yang mungkin bisa memulai sebuah pertarungan. Dan Rixin terlihat dengan semakin kuatnya mencoba untuk menjadi sebuah badan ke bagian depan. Tapi Zep pun juga tadi mencoba untuk melakukan sebuah trigger ke arah beberapa skill. Dan Gorus Pathway sempat terjadi, mencoba untuk masuk ke bagian dalam kali ini. Dan pertarungan akan terjadi. Bisa Bloody Hand juga sedang mencoba digunakan oleh seorang Uncle Kong, mencoba untuk mengisap darah. Di saat sebuah Shadow Claw pun berhasil mengenai seorang Fast Guard yang juga harus membuat dirinya pun kembali mundur. Namun Rixin pun akan dijadikan sebuah opsi pertama untuk bisa diamankan duluan. Ring Sestrom berhasil terjadi bersama dengan Good Place yang juga berhasil terconnect. Dan dua orang pemain lainnya harus malah tumbang dari pasukan tim RRQ di sana. Dan ini akan menjadi sebuah bencana. Tuan Yer pun mencoba memberikan sebuah bokongan dari belakang, tapi malah membuat dirinya pun harus hampir saja tumbang. Untungnya sebuah pengancaran karakter pun juga kini berhasil dihancurkan. Epos mulai masuk bagian dalam dengan sebuah kesempatan untuk bisa mengamankan sebuah kemenangan. Akankah berhasil untuk mereka lakukan karena Tuan Yer pun masih ada di area depan, mencoba untuk mempersiapkan sebuah pertarungan, namun dengan terlalu sendirian harus meminta bantuan beberapa pemain lain untuk bisa melakukan lagi sebuah pertarungan lebih, karena akan sangat sulit jika berfokus ke arah pemain yang harusnya bisa ngasih damage yang lebih ya, bukan ke arah teman-teman yang harusnya jadi sebuah badan untuk kali ini ya. Info squad bang katanya. Sobat Donghua jangan spam bang. Halo Bang Shinsui, welcome. Kita masih ada kosong di match 10 teman-teman ya. Yang mau ikutan bisa ya. Serangan sempat terjadi namun Lordnya malah berhasil diambil oleh seorang Javier. Eja kini mulai mencoba untuk mencari sebuah malu untuk bisa melakukan sebuah pengambilan kakak bagian depan. Press buff kini diambil seorang Javier bersama dengan dua orang pemain lain mencari sebuah kondisi untuk bisa tentunya merebut sebuah rest buff untuk bisa diambil dari pasukan teman-teman tim RRQ. Dan dengan adanya wave minion yang juga kini dijalankan, menjadi sebuah kesempatan untuk langsungkah berhasil mendapatkan sebuah objektif di bagian atas di sana. Saat berapa koin? 50 koin. Mainnya di match 10 guys. Bersama beberapa pemain lainnya yang juga akan mencoba untuk langsung menggempur sebuah turret yang ada di area tengah. Jepun terlihat harus sepertinya dalam ancaman sepertinya, mencoba untuk balik lagi ke arah belakang dengan pengisian darah yang terjadi. Tapi Tuan Yer mencoba untuk memasakkan lebih dengan sebuah shadow kill yang juga berhasil dikirimkan. Proctizzy pun kini diamankan, dan dengan masih adanya seorang Fast Guard yang akankah juga mencoba untuk membuka sebuah serangan. Ring Sestrom bisa menjadi sebuah kekuatan besar untuk bisa membuka penyerangan di game kali ini, karena bisa menjadi efek CC dan juga efek stun yang bisa ngebuat pasukan dari tim RRQ ada masalah ya. Cuma masalahnya adalah mereka punya Hilos yang punya kekuatan dari segi durability, dan malah dipaksakan langsung seorang Fast Guard yang bahkan kini akan ada satu bau winter yang juga ternyata berhasil diaktifkan untuk bisa bertahan. Uncle Kong masih di bagian depan mencoba untuk membuka sebuah pengambilan, tapi Aldran malah ditumbangkan. Terzoper sempat terjadi, dan sayang sekali beberapa pemain dari pasukan teman-teman RRQ pun harus terkena eliminasi. Dan one last save from Javier berhasil membuat dirinya pun mendapatkan sebuah double kill di game kali ini. What? Tersisa dua orang pemain dari pasukan tim RRQ dan mereka pun harus bertahan dari gempuran yang ada. Ini akan menjadi sebuah keuntungan yang bisakah di-convert dengan baik oleh pasukan dari tim Epos di sana dengan sebuah kemenangan yang mungkin bisa dilakukan. Tapi sebuah lava golem menjadikan sebuah pengambilan yang kembali serang Javier berhasil lakukan bersama dengan seorang Proctizzy yang juga kini ada di area depan. Akankah mencoba untuk memompal lagi serangan untuk bisa menghancurkan turret di area tengah sana? Dan Proctizzy lihat berhasil untuk menghancurkan sebuah turret di area tengah, dan Tuan Yer pun masih dalam diam aja. Ini Donghua kenapa guys? Bang Donghua kenapa Bang Donghua? Ada masalah apa kawan? Room tour 5k ke 4k guys. Masih ada kosong di match ke 10 ya. Ada masalah apa kawan? Ada masalah apa kawan? Buset Donghua, iya Donghua kenapa guys? Bang Donghua kalau ada masalah sini cerita ya, nanti Kanera dengerin. Topnya buat aku bang, makasih untuk Kanera. Buset. Ini kita lihat udah berhasil merontokkan dua buah turret di bagian dalam.
Dan gimana caranya untuk bisa menghancurkan turret lain di area atas dan mungkin bisa membawa Lord untuk bisa lebih kuat dalam melakukan sebuah pengambilan ke arah gamenya. Mulai ada beberapa pemain yang juga sedang mencoba untuk mengambil sebuah Lord yang ada di area atas sana. Aku ada satu slot, iya, Bang Tidan ada satu slot. Mencoba memberikan juga sebuah tembakan lebih sehingga harus membuat pasukan dari tim RRQ pun mundur kali ini. Tapi seorang Zep mencoba untuk membuka satu buah Tyrus Riven lagi dibantu oleh sebuah Ranging Sensor, memulai sebuah pergerakan. Bahkan dua pertempuran pun juga kini tersedia dan seorang Tuan Yer pun hampir saja ditumbangkan, tapi dengan sebuah paksaan. Bahkan Zep pun mencoba untuk memberikan lompatan. Winter pun diaktifkan, Uncle Kong pun berhasil mundur, tapi Aldran harus direlakan dan harus kini tumbang. Menjadi 1-1 ke arah God Laner ternyata di game kali ini. Dan ini akan menjadi pertarungan yang harus cukup sulit seperti yang terjadi karena mereka tanpa masing-masing punya seorang God Laner ya. Mungkin keuntungan ke arah Adran sih, karena mungkin Adran bisa nanti langsung nge-cover ya kalau misalnya emang Lordnya bakal mulai masuk nih guys. Cuman masalahnya pasukan dari tim Epos juga masih bergerak untuk bisa melakukan sebuah platingan. Fenrir bergerak langsung ke bagian top lane, melakukan sebuah platingan lagi dan akan mulai bergerak ke area dalam dengan sebuah pengancaran turret yang akan terjadi. Rexin masih mencoba menjadi sebuah badan lagi. Bisa serang Ditski juga masih berhati-hati melakukan sebuah serangan bantuan ke arah top lane. Tapi Aldran ini mulai berjalan mencoba untuk ikut dalam pertarungan yang mungkin bisa dipersiapkan. Pasukan dari tim RRQ akankah berhasil menemukan sebuah keuntungan, tapi Uncle Kong mencoba untuk memberikan sebuah blood OD-nya mengenai beberapa pemain, tapi gagal untuk bisa berbuat lebih karena memang harus kembali mundur ke akar belakang lagi. Nah, melihat bahwa seorang Fenrir terus mencoba untuk melakukan sebuah last insanity, ledakan kembali terjadi. Cukup menyulitkan, tapi Zep pun sepertinya juga masih dalam ancaman yang membuat dirinya pun belum sempat menahan, harus malah ditumbangkan duluan. Bahkan Fastguard pun juga kini harus kehilangan immortality dan seorang Adran sepertinya akan mencoba untuk menyala. Mendapatkan lagi ke sebuah pick off-nya. Uncle Kong pun juga harus mundur. Nama seorang Javier lebih berfokus di area belakang ternyata. Gak mau terburu-buru untuk bisa membawa sebuah gamenya karena memang sepertinya masih cukup kuat untuk pasukan dari tim RRQ menahan sebuah gempuran di sana ya. PP 4000 mainnya di game 10 teman-teman ya. Adran masih terdiam di saat Ditski masih juga berfokus menjalankan lagi wave minion di area tengah. Adran pun juga sedang mencoba untuk melihat sebuah pergerakan di area bawah bersama Tuan Yer yang juga kini mulai bersiap juga untuk bisa mendapatkan sebuah res buff. Ini berhasil untuk memompa sepertinya semangat lebih untuk pasukan dari tim RRQ agar bisa mereka mendapatkan sebuah pembalikan keadaan ya, dan immortality sudah berhasil untuk nantinya bakal melindungi Tuan Yer dari sebuah ancaman lebih. Dan kini kita akan lihat sebuah pengambilan karena sebuah parpol yang akan terjadi. Winter pun dilakukan lagi, tapi Renapati langsung mengenai. Rexy pun dalam bahaya, tapi Uncle Kong pun sepertinya nggak punya jalan untuk bisa keluar, yang membuat dirinya pun harus malah teramankan begitu saja. Kosong match berapa katanya? Bang Tidan kosong di match 10 ya. Bang Tidan tadi udah aku catat di 7 kalau nggak salah. Dan kini malah membuat seorang Ditski pun harus malah mendapatkan sebuah double kill di sana. Bahkan ini mencoba untuk mengejar kalau seorang Fenrir yang mungkinkah juga bisa ditumbangkan, tapi platingan pun juga masih harus dijalankan. Bisa Zep pun harus sendirian mencoba menahan. Bisa satu buah platingan pun juga masih dimainkan. Turret di bagian tengah pun juga saat ini sedang mencoba dihancurkan, tapi Adran pun masih sendirian melakukan sebuah balance situation. Namun Rexen pun sedang menunggu. Turret akan mencoba untuk memulai juga sebuah pergerakan lagi, mencoba menyelamatkan seorang Aldran, tapi last isan itu pun juga sempat terjadi. Membuat Adran pun harus berhati-hati, tapi lihat King mendapatkan poin killnya. Turret di bagian bawah juga akan dihancurkan, tapi Ditski pun juga masih menjalankan wave minion di bagian tengah ya. Dan ini akan menjadi sebuah comeback kah yang akan malah didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ karena mereka punya sebuah kesempatan. Apalagi kalau misalnya mereka berhasil untuk menumbangkan Lord di game yang kali ini ya. Mencoba untuk membuahkankah sebuah pengambilan di area bawah. Meskipun dengan Rexin yang juga masih sibuk untuk bisa melakukan lagi sebuah platingan di area atas sana. Masih berusaha untuk menjalankan wave minion dan harus kini berfokus untuk bisa terlibat di area bawah dengan Lord yang mungkin bisa diambil. Dan Adran dari game kali masih menunggu dengan sebuah pertarungan yang mungkin bisa terjadi. Dengan Hidden Mulletnya juga yang kita tahu juga memiliki damage besar. Kita lihat beberapa item yang udah diamankan oleh Adran ya. Esco bersikap Fury, Windtalker, DAS dan juga sebuah Wind of Nature sudah berhasil untuk diamankan Aldran. Yang kini juga masih berfokus di area dengan satu buah platingan, tapi Lordnya akankah berhasil diamankan? Tuan Yer mulai mencoba untuk pelan-pelan melakukan sebuah pressure lebih. Namun Fenrir juga masih harus berhati-hati, mencoba untuk bersiap lagi melakukan pertarungan kali ini. Dan Zep, dia juga harus melompat
ke area depan, mencoba untuk men-trigger beberapa skill yang harus teman-teman dari tim Epos lakukan. Tapi dengan adanya kesempatan dalam melakukan sebuah pertarungan, kita lihat Tuanier apakah masih juga mencoba untuk melakukan sebuah paksaan. Ingat fokus dengan recall-nya, Aldran malah harus terbuka di sana dan satu buah pengambilan pun berhasil didapatkan. Uncle Kong tumbang, tapi recall pun gagal terjadi. Tuanier ini mulai mencoba berfokus agar mungkin bisa melakukan pengambilan karena Lord-nya di game kali ini. Ambil karena Lord kan terjadi. Tuanier mencoba untuk memberikan sebuah fokus, tapi beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim Epos pun juga mulai bersiap. Tentunya akan mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan. Berhasil di sana sebuah Lord mungkin bisa diambil dan satu water soplet mungkin bisa dikeluarkan, tapi malah ada beberapa tumbangan yang harus terjadi. Bahkan seorang provinsi pun juga berhasil melakukan sebuah double kill. Lucky for triple kill akan dilakukan. Zep mungkinkah bisa ditumbangkan? Xavier mencoba memberikan sebuah follow up dengan platingan tambahan yang akan mempermudah sebuah weapon untuk bisa masuk bagian dalam, dan ini bencana jika sebuah gamenya pun malah berhasil untuk langsung dimenangkan oleh pasukan dari tim Epos. Dan mereka tentunya akan mencoba, tapi Xavier jangan coba-coba memaksa, apalagi dengan masih belum adanya weapon yang masuk ke bagian dalam. Dan dengan sebuah blunder yang terjadi, Xavier pun terkena eliminasi bersama seorang Proctizi, menyisakan seorang Fenrir yang juga berhasil untuk memecahkan sebuah immortality dari serang Zep. Terlihat sebuah defense pun juga harus tentunya dilakukan karena hampir saja sebuah base bisa dijadikan sebuah keuntungan untuk bisa dihancurkan, tapi Fenrir pun juga harus dalam ancaman. Membuat dirinya pun malah juga berhasil memecahkan sebuah immortality serang Rixin, dan Rixin terlihat sudah berhasil untuk mengambil sebuah winter, dan terlalu cepat untuk membuka winternya, tapi double kill pun terjadi. Ditski berhasil memberikan follow up lebih hingga membuat Fasgar pun harus sendirian kali, dan ini jadi sebuah bencana untuk pasukan dari tim RRQ yang akan mencoba untuk melakukan sebuah serangan balik dan mungkin akan mendapatkan sebuah kemenangan di match yang kali ini. Terlalu memaksakan, harus malah memakan korban cukup banyak, dan weapon yang kini juga dijalankan membuat Fasgar pun harus sendirian. Tangisan Strom sempat digunakan, tapi hanya mengenai satu orang pemain. Fasgar harus berhati-hati, mencoba mengisap darah. Javier pun juga ada di sana. Protege bakal mencoba memberikan sebuah follow-up lainnya. Bakar rapat yang pun berhasil menyerang Zep, dan ini dia double kill dari Javier yang berhasil kembali mematahkan semangat pasukan dari tim RRQ untuk bisa mengamankan sebuah gamenya. Dan 22 menit, game yang nggak mudah karena dari kedua tim sama-sama coba untuk buktikan bahwa mereka tim yang sama-sama kuat dan tentunya layak untuk bisa memenangkan match yang kelima ya. Menurut kalian nih guys, siapakah yang bakal memenangkan sebuah gamenya guys? Apakah dari pasukan tim Epos atau dari teman-teman tim RRQ ya? Apa dengan pertarungan yang masih sengit terjadi, Adra malah terlalu sendirian kali ini. Mencoba untuk melakukan sebuah buy situation, tapi malah harus berhadapan dengan 3 orang pemain lainnya. Adran pun terkepung dan harus malah diamankan begitu saja. Adran versus everybody kembali harus memakan korban untuk dirinya sendiri. Dan ini akan menjadi sebuah pengambilan karena sebuah gamekah yang akan malah terjadi dengan teman-teman dari tim Epos yang sepertinya mulai mencoba untuk menjalankan wave minion, mencoba bersama-sama mungkin untuk bisa mengatur sebuah gamenya untuk bisa diamankan. Rixin dan juga seorang Dit pun juga kembali mencoba untuk melakukan sebuah platingan. Difokuskan ke arah tengah dengan mencoba untuk menjalankan lagi sebuah weapon di sana, dan lompatan sempat terjadi dari seorang Zip yang mencoba untuk mencari peluang. Namun sebuah purple pun ternyata malah berhasil dipegang. Lordnya pun juga akankah diamankan sekarang? Halo Bezaki, bejir Bezaki gitu. Iya, Adran versus everybody teman-teman ya, everybody guys. Last Insanity mencoba untuk menggempur pasukan dari tim RRQ untuk bisa dibawakan pulang ke arah belakang, tapi Ghost Pathway pun sempat dilakukan. Kini mulai masuk dan Zep malah berhasil membuka pengambilan. Lordnya pun didapatkan. Bersama pertarungan juga masih dilakukan. Rixin pun kini hilang. Berhasil untuk membawa Lord lagi untuk yang kedua kalinya, dan Zep menjadi penyelamat. Cuman lihat dengan sebuah geng yang juga masih dilakukan, Tuanier seperti akan dijadikan sebuah punishment sepertinya. Dan ini dia Tuanier harus hilang begitu saja, menyisakan
kita lihat sebuah kesempatan untuk bisa mengamankan sebuah gamenya sekarang. Namun Uncle Kong pun juga ternyata kini berhasil diamankan. Lord pun mulai dijalankan, tapi Adran masih juga berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan. Patrick pun kini diamankan dan masih dengan seorang Diskin juga kini akan mencoba untuk ke arah depan. Perez berhati-hati mencoba untuk mundurkan kembali. Namun lihat bahwa seorang Khalid dari sana Fastguard pun juga mencoba untuk mengisap darah kembali di game kali ini. Dengan darah yang cukup tebal, benar-benar akan sulit ya untuk bisa membuat seorang Fastguard kesulitan, guys. Tapi kita tahu Adran akan mencoba untuk masuk sekarang. Dengan kembali harus berhadapan dua orang pemain Hidden Bullet pun langsung dikeluarkan, mencoba untuk membot Kong dari area belakang, dan Adran mendapatkan double kill. Ini akan menjadi tempat dari seorang Adran sepertinya menyala di game kali ini. Apalagi dari seorang Fender pun masih dari belakang. Semua gamenya pun akan dibawa. Adran bahkan tas-tas di depan base dari pasukan tim Ipos di sana. Luar biasa. Akhirnya membawa sebuah kemenangannya. Ipos berhasil dikalahkan dan RRQ pun kembali memenangkan sebuah gamenya dan MVP terjadi untuk seorang Ditski di game kali ini ya. Bersama dengan 3 orang pemain yang berhasil mendapatkan emas kayak Adran, Tuanier dan juga seorang Zep. Risin saya mendapatkan sebuah silver di saat pemain dari lawan juga full emas dan juga ada MVP dari seorang Japier ya. Ini data-data yang bisa kalian lihat juga guys. Wah, pertarungannya sangat sengit banget, 25 menit waktu yang dibutuhkan. Dan Adran menjadi salah satu komando untuk bisa memenangkan sebuah gamenya ya. Luar biasa guys. Kita akan lanjut untuk masuk ke match selanjutnya guys. Ini tadi replay yang berhasil terekam dengan kemenangan yang tadi sempat terjadi ya. Wah, Fastguard lagi kena kutukan Lost Track kah? Lost Track room tour kah? Sehat-sehat ayangku. Wah guys, lihat King sedang memasak teman-teman ya. Wah, lagi ngapain Bang Adran? Lihat ya, lagi memasak bang. Kelas. Makasih Bang Adran udah gendong. Buset. Oke guys, lanjut ke game berikutnya guys. Ke game yang ke-6 kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi untuk kedua tim lain di game yang bakal terjadi.